Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita Nadia Hasan, NPM 2108260274 dari kelas C angkatan 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan hematologi yang umum terjadi pada anak, termasuk talasemia, anemia plastik, dan purpura trombositopenik, imun ataupun ITP. Terus ada juga hemofilia dan leukemia. Nah, jadi talasemia ini gambaran umumnya itu adalah gangguan darah genetik yang ditandai dengan produksi hemoglobin yang abnormal. Jadi akan menyebabkan anemia. Jadi pada penyakit ini biasa diwariskan secara autosomal resesif, yang berarti seseorang anak harus mewarisi gen cacat dari kedua orang tua untuk mengidap penyakit ini. Jadi adapun jenis-jenis dari talasemia, yaitu pertama di sini ada talasemia alfa. Biasanya ini disebabkan oleh adanya mutasi gen alfa globin. Dia ini bervariasi dari pembawa diam ataupun minor, sehingga akan terjadinya bentuk berat seperti penyakit hemoglobin H ataupun talasemia alfa major ataupun alfa mayor. Jadi adapun di sini ada talasemia beta juga. Biasanya ini disebabkan oleh mutasi gen beta globin. Dia ini bervariasi dari talasemia beta minor seperti trait. Dia akan hingga akan mengakibatkan ke talasemia beta mayor ataupun anemia kolei, dan ini akan memerlukan transfusi darah secara rutin. Nah, jadi secara epidemiologi talasemia ini lebih prevalen di populasi Mediterania seperti Timur Tengah, Asia Tengah, ataupun di daerah dengan malaria endemik. Jadi trait talasemia ini mungkin memberikan perlindungan tertentu yang akan menyebabkan tingkat pembawaan gen lebih tinggi. Adapun dari gejala talasemia ini meliputi kelelahan, pucat, ikterus, mungkin seperti kulitnya ataupun matanya kuning, dan keterlambatan pertumbuhan. Nah, pada kasus yang parah dapat menyebabkan komplikasi seperti kelebihan zat besi akibat transfusi yang terlalu sering. Nah, kedua di sini ada anemia aplastik. Nah, pada gambaran umum anemia aplastik ini, jadi dia kondisinya ini di mana sumsum tulangnya ini gagal memproduksi jumlah sel darah yang memadai, sel darah merah dan sel darah putih, dan serta trombositnya juga. Jadi ini biasanya disebabkan oleh adanya faktor genetik ataupun didapati. Nah, jadi penyebabnya ini biasanya kalau misalnya dari didapati itu biasanya disebabkan oleh adanya penyakit, pasiennya mempunyai penyakit autoimun. Jadi paparan bahan kimia juga bisa berefek gitu. Nah, misalnya seperti paparan kimia seperti benzena, dan juga bisa karena obat-obatan tertentu ataupun pasiennya ada riwayat infeksi virus. Nah, terus di sini juga kalau misalnya penyebabnya dari genetik, jadi ini dia termaksud pada anemia Fanconi. Jadi dia ini dan di diskretosis kongenital yang merupakan kondisi genetik langka. Jadi secara epidemiologi, anemia aplastik ini terjadi pada segala usia, tetapi dia sering didiagnosis pada anak-anak ataupun orang dewasa muda. Jadi kondisi ini relatif jarang dibandingkan dengan gangguan hematologi lainnya. Adapun gejalanya ini meliputi kayak kelelahan, peningkatan kerentanan terhadap infeksi, dan kecenderungan berdarah akibat rendahnya jumlah sel darah. Terus di sini ada purpura trombositopenik imun ataupun ITP. Biasanya gambarannya ini seperti gangguan autoimun yang ditandai dengan jumlah trombosit yang rendah. Jadi seperti trombositopeni akibat penghancuran trombosit oleh sistem kekebalan tubuh ITP. Jadi ini biasanya dia bervariasi, bisa akut, bisa kronik juga. Adapun jenis-jenis dari ITP itu, pertama di sini ada ITP akut, di mana dia ini seringkali terjadi setelah infeksi virus, dan biasanya ini sembuh dengan sendirinya dalam rentan 6 sampai 12 bulan. Adapun juga ITP kronik, di mana di sini akan bertahan lebih dari 12 bulan dan mungkin memerlukan pengobatan yang intensif. Jadi adapun secara epidemiologi dari ITP ini, jadi salah satu penyebabnya ini merupakan gangguan perdarahan yang paling umum pada anak-anak dengan insidensi lebih tinggi pada anak usia 2 sampai 5 tahun. Nah, adapun gejala dari ITP ini seperti mudah
memar, terdapat juga peteki ataupun bintik-bintik merah, keunguan, keunguan yang kecil-kecil gitu di kulit. Terus terdapat perdarahan dari gusi ataupun hidus. Itu tuh pada kasus yang lebih parah dapat menyebabkan juga komplikasi perdarahan yang signifikan. Nah, terakhir di sini ada hemofilia, di mana pada hemofilia ini gambaran umumnya ini adalah gangguan perdarahan yang diwariskan yang disebabkan oleh kekurangan faktor koagulasi tertentu yang diperlukan untuk pembekuan darah. Jadi biasanya ini diwariskan dengan pola resesif X linked. Adapun jenis-jenis dari hemofilia ini ada hemofilia A. Biasanya hemofilia A ini disebabkan oleh adanya kekurangan faktor koagulasi 8. Terus pada di sini juga ada hemofilia B, di sini disebabkan oleh kekurangan faktor koagulasi juga. Nah, jadi secara epidemiologi ini, jadi hemofilia ini merupakan kondisi penyakit yang langka dan hemofilia A ini lebih umum pada daripada hemofilia B. Jadi hemofilia B ini terutama dapat mempengaruhi laki-laki karena pola pewaris dari X link itu tadi. Nah, jadi insidensinya itu sekitar 1 dari 5.000 kelahiran laki-laki untuk hemofilia A. Dan di sini gejalanya itu meliputi seperti perdarahan yang berkepanjangan setelah cedera. Nah, terus bisa mimisan, memar, terus bisa juga perdarahan spontan di sendi ataupun di otot. Nah, jadi di sini ada leukemia. Jadi gambaran umumnya leukemia itu adalah jenis kanker yang mempengaruhi darah dan sumsum tulang. Jadi biasanya ditandai dengan proliferasi sel darah putih yang abnormal. Jadi leukemia ini bisa diklasifikasikan berdasarkan lini sel dan kecepatan perkembangannya. Jadi di sini ada jenis-jenisnya. Pertama ada leukemia limfoblastik akut ataupun ALL. Jadi pada jenis leukemia ini yang paling umum pada anak-anak, dia akan mempengaruhi sel-sel limfoid dan berkembang dengan cepat. Nah, kedua di sini ada leukemia mieloid akut ataupun AML, dia akan mempengaruhi sel-sel mieloid dan kurang umum dibandingkan ALL pada anak-anak. Terakhir di sini ada leukemia kronis. Nah, leukemia kronis ini merupakan leukemia limfositik kronis ataupun CLL. Jadi leukemia mieloid kasus kronik ini ataupun CML tadi, yaitu jarang terjadi pada anak-anak. Nah, secara epidemiologi, leukemia ini merupakan kanker yang paling umum pada anak-anak dengan ALL tadi, sehingga tipe yang paling prevalen itu sebagai tipe yang paling prevalen. Terus insidensinya itu sekitar 4,5 kasus per 100 ribunya itu setiap tahunnya pada anak-anak. Jadi adapun gejala-gejala dari leukemia ini, pertama ada kelelahan, demam, ataupun juga bisa terjadi infeksi yang berulang, memar, ataupun perdarahan mudah. Bisa juga pasiennya nyeri tulang dan pembengkakan kelenjar getah bening ataupun abdomen. Jadi secara kesimpulannya di sini leukemia itu merupakan gangguan hematologi yang bervariasi dalam penyebabnya. Jadi prevalensinya serta manifestasinya. Jadi diagnosis lini dan manajemen yang tepat itu sangat penting untuk meningkatkan hasil dan kualitas hidup pada anak-anak yang terpengaruhi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.